Bapak boleh cerita sedikit sertifikasinya untuk ITCC di Teplana ada apa aja sih Pak? Baik, untuk sertifikasi yang berjalan saat ini, karena mau tidak mau kan ada rencana jangka pendek, rencana jangka panjang ya, Dek Petra. Untuk sampai saat ini yang berjalan itu tadi, yang pertama adalah Halo Proofers, kembali lagi di podcast ITCC. Saya Petra Andriani sebagai host kali ini. Kali ini pada episode 1 kita akan bahas sedikit tentang MOS dan sertifikasi lainnya yang ada di ITCC. Nah, kali ini saya sudah kedatangan narasumber kami yang sangat hebat tentunya di bidang sertifikasi dan pendidikan, Bapak Hendra Jatnika. Selamat datang, Pak. ya, selamat datang juga Dek Petra. Ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Bapak boleh kenalkan sedikit siapa sih Bapak Hendra Jatnika ini? Oke, terima kasih atas waktunya. Nama saya Hendra Jatnika. Saat ini saya sebagai Kepala Information Technology Certification Center ya, yang membawahi atau bertugas untuk menyelenggarakan training dan juga sertifikasi berstandar internasional. Mungkin sedikit buat teman-teman yang belum tahu, ITCC atau Information Technology Certification Center itu apa sih, Pak? Oke, baik. Apa itu, konteksnya kan apa itu ITCC ya? ITCC ini adalah salah satu unit ya yang di bawah naungan Institut Teknologi PLN ya, yang mempunyai tugas seperti yang tadi dijelaskan secara singkat, yaitu yang pertama adalah menyelenggarakan sertifikasi internasional. Saat ini kita sudah bekerja sama dengan Microsoft dan juga Microtik untuk menyelenggarakan sertifikasi Microsoft, contohnya Microsoft Office Specialist, Microsoft Technology Associate, dan lainnya, juga untuk Microtik. Kemudian juga kami mempunyai tugas yaitu memfasilitasi dan memupuk para karakter anak-anak muda dan juga para profesional dengan mengikuti program training kompetensi. Itu sih secara singkatnya. Mungkin Pak, saya mau tahu kenapa sih Bapak membuat ITCC pertama kalinya nih, Pak? Berarti cerita sejarah ya? Iya dong, Pak. Kita mau tahu nih kenapa sih? Ya, sebetulnya bukan saya yang membuat ya, tetapi masuk juga dalam visi misi institusi yang menaunginya, Institut Teknologi PLN, yaitu mempunyai visi yaitu diantaranya adalah menuju profesional. Nah, untuk mengimbangi hal tersebut, maka Sekolah Tinggi Teknik PLN dulu kan Sekolah Tinggi Teknik PLN sekarang sudah menjadi institut, dengan visi misinya, maka dibentuklah atau dibuatlah salah satu unit untuk menyelenggarakan sertifikasi internasional. Itu, dan kami berdiri atau diresmikan dari akhir tahun 2016 dan mulai beroperasional dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Oh iya Pak, tadi katanya diresmikan pada 2017 ya? Jadi kan selama setahun itu apa sih yang Bapak persiapkan? Oke, apa sih yang dipersiapkan ketika sebelum diresmikannya ITCC ini? Ya otomatis adalah kami melakukan membentuk legalitas dulu, dan alhamdulillah bisa mendapatkan CACP ya, dari Sertiport dan juga Microtik Academy. Setelah itu juga secara paralel mengadakan TOT, Training of Trainer, karena mau tidak mau harus ada trainernya di kita yang memang sudah tersertifikasi baik dari Sertiport, Microsoft, dan juga oleh Microtik. Setelah itu juga kami membentuk juga tim teknis dari mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa ini dijadikan asisten di lab tempat kami mengadakan sertifikasi. Kemudian membuat pedoman mutu, SOP, dan sebagainya, baru kami launching. Berarti banyak banget ya Pak sebenarnya yang dipersiapkan dalam 1 tahun itu? Pasti sangat banyak sekali. Mungkin sedikit pertanyaan pribadi Pak, Bapak sebenarnya sudah ada pengalaman di bidang ini? Sertifikasi? Iya, sebelum dari kecepatan. Alhamdulillah kalau untuk pengalaman sebelumnya juga kurang lebih dari tahun 2008 ya, dari 2008 juga saya sudah menjadi asesor. Itu asesor di mana? Asesor dari Ban PT. Asesor bidang teknologi informasi juga. Nah, dengan berbekal pengalaman tersebut,
sekarang berkecimpung di sertifikasi yang walaupun perbedaannya kalau Ban PT itu kan sertifikasinya nasional. Tuh, masuk ke sini juga, masuk bergabung dengan STTPLN dulu atau sekarang kita PLN. Di sini juga udah ada menjadi tim asesor Ban PT. Kemudian di sini diamanahkan untuk merintis sertifikasi internasional. Itu deh Petra. Oke. Mungkin Bapak boleh cerita sedikit sertifikasinya untuk ITCC di Tetrana ada apa aja sih Pak? Baik, untuk sertifikasi yang berjalan saat ini, karena mau tidak mau kan ada rencana jangka pendek, rencana jangka panjang ya Petra. Untuk sampai saat ini yang berjalan itu tadi yang pertama adalah Microsoft. Nah, Microsoft ini yang pertama adalah diprioritaskan untuk sertifikasi untuk mahasiswa dari kampus ITPLN. Ya alhamdulillah udah kurang lebih sekitar 4.000 lebih ya yang sudah tersertifikasi karena itu diwajibkan oleh institusi. Mau tidak mau harus melewati sertifikasi internasional dan harus lulus. Kemudian yang kedua juga karena ada program studi dari Fakultas Telematika yaitu program studi Teknik Informatika, kami juga di sini menyelenggarakan untuk sertifikasi Microsoft Technology Associate yang nanti memang akan berganti menjadi Microsoft Certified Fundamental. Itu. Kemudian Mikrotik ya, Mikrotik itu karena kemarin ada masa pandemi, jadi kami menyesuaikan dengan kondisi akan di launching lagi di pertengahan tahun ini. Untuk jangka panjangnya kami juga sudah kerjasama ya dengan lembaga-lembaga lain untuk mengadakan sertifikasi dan akan terus bertambah program-program sertifikasi. Itu Petra. Mungkin teman-teman di sini udah mulai familiar sama MOS ya. Mungkin dari Bapak sendiri kenapa sih mahasiswa ITPLN wajib untuk melakukan MOS ini? Oke. Baik, kenapa mahasiswa ITPLN itu wajib untuk sertifikasi internasional Microsoft Office Specialist ya? Itu pertimbangan juga dengan para pimpinan di ITPLN ya. Karena tadi kan terkait dengan visi dan misinya, otomatis itu harus disesuaikan apa sih yang memang cocok untuk semua program studi di ITPLN dan juga bagaimana kepentingannya stakeholder atau para alumni ini nanti dalam mencari kerja atau usaha. Nah, yang bersifatnya general digunakan otomatis itu adalah Microsoft Office Developer. Nah, dengan pertimbangan itu para pimpinan dan jajaran di ITPLN otomatis mewajibkan hal itu semua. Karena apa? Sertifikasi itu nanti akan masuk di SKPI sebagai pendamping ijazah. Karena kan selain lulus untuk mahasiswa sekarang itu udah lama berlaku dari sekitar 2-3 tahun yang lalu dari kebijakan pemerintah kan wajib memiliki selain ijazah transkrip ada SKPI. Nah itu akan muncul di sana. Dan pihak industri akan melihat hal seperti itu karena kan sekarang sudah era globalisasi. Itu deh Pak. Mungkin sedikit tentang MOS nih Pak. Kan ada berbagai program. Apa sih yang jadi unggulan program MOS ini? Oke, untuk MOS memang banyak subprogram untuk sertifikasinya. Tapi di sini kami mengambil kebijakan yang memang familiar digunakan oleh mahasiswa kami dan juga para profesional atau umum. Di sini kami memutuskan pilihannya yaitu Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, selama kegiatan ada training kan ya? Ada training. Untuk training sendiri, Bapak boleh cerita mungkin prosesnya gimana dan siapa sih trainernya? Oke. Untuk proses training ya otomatis di situ training ya, yang namanya training adalah memberikan pelatihan. Jadi yang pertama untuk program Microsoft Office ini kan mahasiswa atau siapapun sudah familiar, ya sudah familiar. Nah ketika masuk training, para trainer kami yang sudah tersertifikasi tadi akan memberikan tips dan trik atau gambaran yang akan nanti ujian muncul. Karena kan ujian pun bukan kami yang membuat soalnya, yaitu langsung dari Microsoft dan Certiport-nya. Jadi proses trainingnya lebih ke mengarahkan adalah tips dan trik untuk nanti gambaran ketika akan ujian dilaksanakan. Gitu deh. Oke, kita udah dapat nih gambaran tentang MOS-nya. Mungkin dari aku pribadi mau nanya dong Pak, selama kegiatan MOS ini sudah berlangsung selama 4 tahun, 9 tahun? Ya, dari 2017. Ya, berarti sekitar 5 tahun ya? Ya. Selama kegiatan itu ada nggak sih kendala atau dilihat dari mahasiswa ITPLN sendiri? Oke,
kita bicara kendala ya. Kita bicara kendala apa sih yang signifikan ketika melaksanakan proses ujian baik bagi mahasiswa ataupun pihak eksternal, karena kan juga di sini menerima peserta dari pihak eksternal, yaitu pemahaman tentang bahasa Inggris ya. Jadi ketika ujian kan soalnya bahasa Inggris ya. Walaupun sekarang sudah ada fasilitas untuk bahasa-bahasa lainnya, tapi umumnya itu adalah bahasa Inggris. Nah, pemahaman dari peserta terhadap bahasa Inggris. Nah, untuk menjembatani hal tersebut, kami juga di sini ada kerjasama dengan Lab Development Center, Lab Bahasa. Ada pelatihan dulu terkait bahasa Inggrisnya, gambaran-gambaran soal terkait bahasa Inggrisnya. Itu Mbak Petra. Oke, mungkin ada sedikit pertanyaan dari Prover sendiri. Mereka bertanya kenapa sih ujiannya harus offline? Karena kan waktu di LDC dia online kan ya? Seperti itu pertanyaannya. Oke. Kenapa ujiannya itu harus dilaksanakan offline ya? Itu kan tren juga ketika masa pandemi. Banyak para peserta kenapa tidak bisa dilaksanakan secara online. Itu sebenarnya kebijakan dari Sertepotnya sendiri ketika masa pandemi itu bisa dilakukan secara offline. Tapi pertimbangannya begini deh Petra. Training bisa dilakukan secara online. Nah, kenapa ujiannya ITCC mengambil kebijakan harus tetap diadakan secara offline? Karena kan ujiannya bersifat online. Nah, online ini kan satu pertimbangan dari infrastruktur ya. Infrastruktur yang dipegang atau di komputer pesertanya itu sendiri. Kemudian yang kedua juga bergantung kepada koneksi internet. Ketiganya itu adalah ada aplikasi yang memang khusus untuk ujian. Nah, sehingga kami tetap masa pandemi kemarin kami tetap menggunakan prokes terhadap pencegahan penyebaran virus COVID. Kami tetap melaksanakan secara offline. Sehingga kami juga para proktor juga yang mendapat legalitas dari sertifikat bisa mengawasi secara langsung. Gitu, Oke, mungkin selama Bapak dalam kegiatan sertifikasi ini, Bapak sendiri sebagai salah satu orang yang berkecimpung di bidang pendidikan, sertifikasi itu apa sih? Oke, apa sih itu sertifikasi ya? Banyak sekali makna atau pengertian dari sertifikasi, tapi kalau saya sendiri menyimpulkan itu adalah suatu proses ya. Proses pembuktian mendapatkan legalitas terhadap kompetensinya. Ya, karena ini kompetensinya sertifikasi internasional, yaitu proses ujian untuk mendapatkan legalitas tersebut. Ya, sebagai contoh begini, misalkan saya bertanya ke Depetra sudah bisa kan menggunakan Microsoft Word? Otomatis lah mahasiswa sekarang atau SMK, SMP bahkan sudah familiar dengan Microsoft Word, membuat surat, tabel dan sebagainya lah, Excel dan sebagainya. Tapi ketika masuk ke dunia kerja yang sekarang mengarah kepada, nah ini sedikit cerita ya, sekarang kan sudah mengarah kepada portofolio, bahwa calon pencari kerja tersebut atau para profesional tersebut untuk menaikkan karirnya dibutuhkan yang namanya legalitas lainnya, dilampirkan portofolio, apalagi bagi para peramah. Dari situ kan akan terlihat dia itu memiliki kompetensi apa saja. Bahkan di SKPI pun kan ada kemampuan terhadap soft skill dan juga hard skill. Kalau hanya menuliskan saja bahwa mampu menguasai Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Tapi ketika ditanya, adakah legalitasnya, pembuktiannya? Ya seperti misalkan kemampuan anak SD, SMP, SMA, itu kan terus meningkat kan, jenjangnya meningkat, ada pembuktian legalitasnya. Sana aja Petra. Oke Pak, kan ITCC sendiri sebagai lembaga sertifikasi nih Pak, tadi disebutkan jenis sertifikasi yang diadakan ITCC. Apa sih Pak keunggulan ITCC sendiri? Oke, kalau terkait tempat melaksanakan sertifikasi umumnya pasti sama saja deh Petra ya, baik di ITCC ataupun lembaga-lembaga sertifikasi lainnya. Standarnya itu kan pasti akan sama ya. Nah sekarang kalau ditarik apa sih keunggulan dari ITCC-nya itu sendiri? Nah ini harus saya bicara dari sisi dua pihak. Yang pertama adalah kami memiliki tugas mensertifikasi mahasiswa di internal, karena itu lebih sifatnya wajib. Nah kelebihannya sih di sini apa? Yang pertama adalah dari sisi infrastruktur. Alhamdulillah sudah mendukung. Kemudian dari sisi lab juga
ketika visitasi, ketika mau berdiri menjadi salah satu unit sertifikasi, sudah lolos juga. Kemudian yang ketiga dari sisi SDM-nya. Dari sisi SDM-nya, kalau untuk bagi para mahasiswa di internal, itu adalah para dosennya sendiri. Tapi itu terpisah, tugas profesional yang sudah tersertifikasi dosennya sehingga menjadi seorang trainer. Otomatis dari sisi kedekatan secara personal itu bisa terlihat, ya, walaupun tetap tugasnya profesional. Kemudian juga dosen-dosen tersebut juga bukan dosen yang memang tidak memiliki kemampuan, tetapi memiliki kemampuan juga. Dosen-dosen yang memang diseleksi dari fakultasnya itu sendiri. Dan yang terakhir ya otomatis ada SOP yang kami buat sehingga mau tidak mau nantinya itu membentuk suatu atmosfer dalam melaksanakan training dan juga ujian. Dan yang terakhir adalah kami juga melibatkan mahasiswa untuk menjadi asisten atau tenaga ahli di laboratorium ITCC. Dan untuk eksternal sendiri itu adalah kami siap menerima peserta dari luar, baik untuk training ataupun untuk melaksanakan sertifikasi. Gitu. Dan apakah itu mau umum ataupun di bawah MOU atau kerjasama, itu sih Petra. Oke Pak, mungkin dari teman-teman udah kedenger nih kelebihannya. Gimana sih caranya Pak buat daftar kalau misalnya kita sertifikasi, baik individu ataupun mungkin organisasi seperti itu Pak? Oke. Ya di sini juga kami sudah memiliki website. Ya, website itu kan menjadi jendela utama untuk mengetahui ITCC ini apa. Itu ada websitenya sendiri, itcc.ippln.ac.id. Kemudian kami juga di sini mengikuti tren. Kami juga di sini memiliki Instagram resmi di ITCC. Itu sih untuk mengenal ya. Kalau untuk dari luar. Gitu. Oke Pak, mungkin kalau misalnya selain dari website dan IG sendiri, ada nggak sih cara lain untuk menghubungi ITCC? Ada, yaitu dengan cara adanya kontak person ya. Kontak person yang memang bisa langsung diterima oleh kontak person di kami. Jadi ya sekarang kan nomor handphone siapapun memiliki ya, baik saya sendiri, tim dokter kami, tim trainer ataupun tim dari mahasiswa, tim teknis sudah punya. Tetapi di sini memang ada nomor kontak person sendiri untuk menghubungi. Ya semuanya sih bisa dilihat dari website ITCC. Untuk lokasi ya kami berada di bawah naungan ITPLN. Jadi dia ada di lantai 5 di kampus ITPLN. Oh ya Pak, kemarin saya dengar juga untuk ITCC sendiri udah punya mitra ya Pak? Mungkin boleh? Oke, mitra kerjasama itu kan memang masuk program jangka panjang dari ITCC. Ya alhamdulillah saat ini kami sudah memiliki mitra ada di Bandung dan juga ada di Garut. Itu ya, udah ada 5 mitra yang kerjasama. Itu rintisan memang program kerja awalnya sih di tahun 2021 ya Petra. Tapi karena ada pandemi sehingga agak terhambat untuk melakukan hal itu dan baru bisa bekerja sama di akhir tahun 2021. Dan rencananya di tahun 2022 ini baru akan mulai beriringan dengan masa endemi. Itu Ya, cukup sekian untuk podcast kita kali ini. Buat teman-teman yang ingin kunjungi ITCC bisa kunjungi di alamatnya di website kami yaitu itcc.ippln.ac.id atau bisa langsung datang ke Menara PLN lantai 5 Jalan Lingkar Luar Barat Puri Kosambi. Atau juga kalian bisa follow IG kami di itcc.ippln. Nah buat teman-teman jangan lupa subscribe, follow, dan komentar di video ini ya. Mungkin dari Bapak, boleh kita jargon untuk? Boleh, kita jargon. Oke, buat competence, Oke. See you in next video.